Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Asy-Syarif, Remaja Masjid Jami Asy-Syarif, Menteri Perhubungan Ahmad Dzikri yang menghubungi saya untuk mengisi kajian sore ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat kiranya ada manfaat agar kita memperoleh selamat dunia dan akhirat. Revolusi akhlak sudah ada sejak zaman Rasulullah. Revolusi itu ada upaya untuk berubah dari hal-hal yang tidak baik kepada perbuatan yang baik dengan budi pekerti, dengan akhlak, termasuk ibadah Ramadan ini yang syarat dengan berbagai macam pendidikan. Tidak kita pahami jika Allah mewajibkan ibadah puasa buat kita hambanya yang beriman. Ini juga dalam rangka revolusi akhlak. Ramadan memanusiakan manusia. Sebab ada manusia tapi perilakunya tidak mencerminkan manusia. Maka puasa itu dari rasa lapar dan haus akan timbul perasaan ingin membagi kepada sesama, membuka kepekaan sosial, membuka kepedulian kepada sesama. Puasa udah berapa hari? 5 hari? Dihitungin aja sih. Kita yang Allah beri kemampuan ekonomi,
Baru 5 hari kita merasakan betapa tidak enaknya lapar di siang hari. Suasana panas terik matahari, perut lapar, leher kering. Baru 5 hari terasa kok begitu lama. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sudah akrab, sudah terbiasa dengan rasa lapar dan haus. Kalau kita bisa tidur nyenyak karena kekenyangan, mereka tidak tidur nyenyak karena kelaparan. Dari rasa lapar dan haus itu Allah berharap didikannya itu bisa berhasil bagi hambanya yang beriman. Apa yang Allah harapkan? Ada keluhan yang bersifat manfaat buat orang lain. Ya Allah, ternyata lapar dan haus saat berpuasa tidak enak. Bagaimana mereka yang hidupnya setiap hari terbiasa dengan lapar dan haus? Timbul keinginan untuk berbagi. Berbagi kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari saat akan buka puasa dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Man fil bab? Yatimun fil bab. Anak yatim ya Rasul. Masuk. Itu semua makanan yang ada silahkan dimakan. Lontong, bakwan, toge, tahu isi, martabak, nasi goreng gila. Silahkan dimakan. Karena yatim beberapa hari enggak ketemu makanan, dimakan dengan lahap. Habis Rasulullah tak ada lagi makanan untuk berbuka. Karena memang tidak ada makanan yang tersimpan. Apa yang Rasulullah berikan dipuji oleh Allah. Jibril turun membawa wahyu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sepertinya suaranya lapar-lapar nih. Mau bilang Allah rasanya enggak keluar tuh. Sekali lagi diangkat suaranya biar tembus 7 lapis langit. Biar Allah Ta'ala lindungi Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Dengan cara Allah di luar prediksi mereka. Mudah-mudahan nanti ada kejutan-kejutan yang akan memberikan umat menjadi bahagia. Bilang Allahnya yang keras. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Terpaksa. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Makanan dan minuman yang Rasulullah berikan kepada anak yatim liwajahillah,
semata-mata karena Allah. Ramadan, puasa mendidik kita agar menjadi manusia yang ikhlas. Kata Imam Ghazali, man amila amalan litsawab fahuwa minal fujjar. Siapa yang mengerjakan sesuatu perintah Allah tapi dia mengharapkan pahala, itu orang di sisi Allah sama dengan pedagang. Man amila amalan khaufan lil iqab. Siapa yang mengerjakan amal perbuatan tapi dia takut karena siksa Allah, itu sama dengan seorang budak takut dengan tuannya. Man amala lillah fahuwa minal ahrar. Siapa yang mengerjakan sesuatu lillah karena Allah. Makanya hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu huwal ikhlas, karena Allah. Ibadah puasa yang kita lakukan tidak karena yang lain. Maka puasa itu juga bagian daripada revolusi akhlak. Allah menginginkan dari 30 hari, dari 1 bulan, didikannya itu bisa mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Jadi kalau setelah Ramadan enggak ada perubahan, enggak lulus ujian, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah puasanya tidak ada kelanjutan. Sementara yang Allah inginkan ada perubahan, ada kelanjutan. Makanya jika kita membuka dan mengkaji kitab-kitab salaf, ada sebuah kitab Nasaih Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan walis shaimi adabun. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Layak mulu tidak sempurna siyamuhu puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturan. Ayyah fazolisanahu anil kadzib, menjaga lidah saat berpuasa tidak berdusta, tidak berbohong. Dari kacamata ilmu tasawuf, jika puasa itu berbohong, berdusta, tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapat cuma lapar dan haus saja. Maka harus dua-duanya. Dari kacamata ilmu fikih sah, jangan sampai dari kacamata ilmu tasawuf itu batal pahalanya karena berdusta. Maka dalam kita mempelajari tidak hanya ilmu fikih, tapi sertai dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih menjaga yang zahir, kalau ilmu tasawuf menjaga yang batin. Man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tapassaqo.
Siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, faqad tapassako, maka ibadahnya bakal rusak. Manusia itu sifatnya bangga kalau dipuji, kalau dipuja. Ada orang selama Ramadan dari awal sampai malam kelima udah iktikaf, tadarrus Al-Qur'annya udah beberapa kali hatam. Begitu dipuji dia bangga. Wah, hebat bener Ramadan tahun ini, lu di Asyarif begitu luar biasa. Bangga, angkat pundak. Lah gua itu begitu aja tuh. Pahala hilang karena dipuji. Ibarat debu yang berada di atas batu, batunya ada di atas sebuah gunung, dihempas oleh tiupan angin, hilanglah debu, tak ada lagi di atas batu. Begitu ibadah, jika karena dipuji hilang pahala. Maka Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia yang ikhlas karena Allah. Maka sempurna itu ibadah puasa jika menjaga lidah tidak berdusta. Man aznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Siapa yang berbuat dosa, sekali berbuat dosa, nukita fi qalbihi, dicoret tuh hatinya dengan coretan warna hitam. Kalau 2 kali berbohong, 2 kali coretan. 10 kali berbohong, 10 kali. 2 kali 20 kali berbohong, 20 kali coretan. Kalau 2 periode bohong mulu, berapa tuh coretan? Itu sia-sia puasanya. Sia-sia ibadah puasanya, enggak ada pahala yang dia dapat. Yang dia dapat cuman lapar sama haus. Maka revolusi akhlak itu dalam rangka memanusiakan manusia. Hadirin shaimin hamba Allah, insya Allah Allah beri kita berkah. Lebaran tinggal 25 hari lagi, insya Allah jadi lebaran. Insya Pak Ustadz, saya bingung mau pulang kampung. Jangan bingung pulang kampung urusan dunia, tapi pikirin pulang kampung yang gak balik lagi ke dunia. Jangan pikirin pulang kampung yang kita masih bisa balik, tapi pikirin pulang kampung yang kita nggak bisa balik lagi ke dunia. Maka puasa ini dalam rangka mempersiapkan bekal yang bakal kita bawa pulang kampung. Itu sebuah kepastian yang kadang manusia menyikapinya seperti tidak pasti. Madunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya bakal dipisahkan dengan kematian.
Semuanya bakal berpisah dengan yang dicinta kalau sudah waktunya tiba. Kembali ke materi revolusi akhlak, Ramadan memanusiakan manusia agar menjadi lebih baik setelah melewati didikan-didikan Ramadan. Pertama, upaya untuk memperbaiki ibadah puasa Ramadan itu agar bisa mewarnai 11 bulan ke depan bahkan sepanjang kehidupan. Jaga lidah, tidak berdusta, tidak berbohong, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 30 hari, tapi Allah berkehendak sepanjang kehidupan. Wa ayyah pazobat nuhu antanawulil haram, untuk dapat menjadikan ibadah itu ada kelanjutannya, ada kebaikannya saat berpuasa, dijaga perut kita dari makanan-makanan yang haram. Wa anta ta'kulut turab afdalu minal haram, engkau makan debu kata Rasulullah lebih baik dibanding kau makan makanan yang haram. Maka jika berpuasa ada makanan yang dikonsumsi dari yang haram, itu puasa tidak ada pahalanya. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Ulama salaf, ulama yang punya kemampuan yang orang lain tidak punya. Ada ulama yang tidak mau ikut bersama-sama jamaah untuk wudhu di sebuah kolam besar 10 kali 5. Masih ada di daerah Padang Sidempuan, Kecamatan Gunung Tua. Itu mengingatkan kita di zaman terdahulu, di era tahun 70-an. Jamaah yang lain semua mengambil air wudhu menaiki kolam besar. Seluruh anggota wudhu semuanya bisa direndam di situ. Maka ada ulama yang tidak mau ikut wudhu di tempat itu karena dia melihat itu bukan air tapi dosa-dosa orang-orang munafik yang ikut wudhu, dosanya jatuh menyatu dengan air. Itu ulama salaf bisa melihat. Kadang ulama salaf tak mau menerima kunjungan orang-orang ternama. Dia tidak terima kedatangan pejabat. Karena yang dia lihat wajahnya itu bukan wajah manusia, wajah yang ada di Ragunan. Maka ulama itu tidak mau menemui tamu yang datang. Ada manusia tapi tidak memiliki perilaku seperti manusia. Itu ulama salaf dapat melihat itu. Mengetahui apa yang orang lain tidak ketahui. Ini ulama salaf saat Ramadan dia dialog dengan makanan. Ala ayyisyai'in tuftiru, dari mana makanan ini bisa ada di atas meja makan rumahku untuk buka puasa. Itu makanan bisa dialog. Bakwan toge ngomong, ini saya bahannya
uangnya dari korupsi bansos, maka nggak dimakan tuh bakwan toge, maka nggak dimakan tuh apa yang ada di atas meja. Dia tanya, karena jika ada makanan yang masuk ke dalam perut saat berpuasa, itu makanan yang haram, nggak ada pahalanya itu puasa. Yang dapat cuman lapar dan haus saja. Wa ayyahfadha batnuhu an tanawulil haram khususan indal iftar. Itu ulama salaf menjaga ibadahnya kepada Allah jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sunanuhu, sunnah-sunnah saat beribadah puasa, takjilul fitri, mempercepat buka puasa, iza tayakkonal ghurub, apabila sudah yakin masuknya waktu maghrib. Wa abdaluhu bitamrin witron, abdal buka puasa itu dengan korma. Rasulullah jika buka puasa itu dengan korma. Witron ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Jika orang menteng dalam tidak terbiasa mengkonsumsi buah korma, cari makanan, cari kue yang mirip-mirip buah korma biar dapat pahala keutamaan. Apa tuh kue yang mirip dengan buah korma? Kue gemblong. Witron, Rasulullah makannya ganjil, makan 3. Pak Ustadz, besar-besar ukurannya kalau gemblong menteng dalam. Jangan beli di menteng dalam, beli di Ciawi tuh. Keluar tol Ciawi, arah puncak tuh, situ gemblongnya kecil-kecil. Wa idza syakka, apabila orang ragu sudah masuk waktu maghrib apa belum, dia tidak punya jam dinding, dia tidak punya alat komunikasi, jauh tempat tinggalnya dari masjid, tak terdengar suara azan, orang yang ragu seperti ini maka dia tidak disunnahkan mempercepat buka puasa. Malah dia disuruh fal ihtiyatu, hati-hati. Apa tujuan kalau buka itu disuruh lebih cepat? Lil qiyam, untuk mengembalikan tenaga. Tenaga itu untuk sholat sunat tarawih. Wa alla yuksiral akla bil laili, makan minum boleh tapi saat buka puasa, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Kenapa? Sebab jika buka terlalu banyak makanan yang dikonsumsi, perut penuh dengan makanan, mempengaruhi mata menjadi kecil, lutut menjadi lemah, tarawih tidak semangat, apalagi pas jadwal imamnya imam yang tua. Allahu Akbar. Bismillah. Silahkan makan, tidak boleh terlalu banyak, bakal mempengaruhi ibadah menjadi tidak bersemangat. Wa alla yuksiran nauma bin nahar,
Tidak boleh terlalu banyak tidur di waktu siang. Habis subuh tidur, bangun zuhur. Zuhur mandi sholat, tidur lagi, bangun jam 5. Bertemu teman, dibilang oleh teman, Masya Allah puasa lu kelihatannya seger. Alhamdulillah puasa hari ini tidak terasa lapar dan haus. Orang lu tidur mulu. Justru lapar dan haus itu sirnya puasa. Semakin terasa lapar, semakin terasa haus. Itu esensi ibadah puasa. Itu yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Luar biasa. Allah mendidik manusia yang beriman dengan ibadah puasa. Fisiknya dibikin lemah. Dilemahkan fisiknya, tapi mentalnya diperkuat. Walau perut lapar, leher haus, tidak jadi halangan buat dia beribadah. Fisik diperlemah, tapi mental diperkuat. Cara Allah mendidik hambanya agar selepas Ramadan menjadi lebih baik. Itu tujuan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setiap kewajiban itu Allah punya target. Kayak kita bekerja ada target yang ingin dicapai. Allah mewajibkan kita ibadah puasa, targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa melalui didikan puasa ini. Buka disuruh cepat, sahur disuruh perlambat, wa ta'khirus sahuri. Sunat hukumnya memperlambat makan sahur. Kalau imsak jam 4:30, sahurnya jam 4. Kenapa? Ada apa? Buka disuruh percepat, sahur disuruh perlambat. Berdasarkan penelitian, makanan yang kita makan saat makan sahur itu hanya bertahan di dalam perut selama 7 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habis makanan. Maka rata-rata orang yang berpuasa itu merasakan sakit perut jam 11, jam 12. Habis makanan. Senang di kamar mandi kalau jam 12. Biar rasa haus berkurang. Wudhu sholat zuhur juga posisi saat berkumur mukanya ke atas. Makruh. Ramadan siang hari berkumur merubah posisi wajah ke atas, berharap ini mengurangi rasa haus. Makruh pekerjaan itu. Biasa aja. Apa yang bikin ia kuat meskipun makanannya habis jam 10? Kok kuat sampai maghrib? Satu, keyakinan.
Dia yakin tidak ada orang meninggal dunia gara-gara sakit perut puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dokter pribadinya yang digaji oleh negara, dibayar oleh Baitul Mal, itu dokter Rasulullah, dokter pribadi mengundurkan diri karena selama ditugaskan menjadi dokter pribadi Nabi nggak pernah bikin resep, nggak pernah ngeluarin obat karena Rasulullahnya nggak sakit-sakit, selalu berpuasa Senin Kamis. Keyakinan itu yang membuat orang punya kemampuan ibadah puasa sampai maghrib meskipun makanannya habis di perut. Yang kedua, adanya lemak di dalam tubuh. Lemak dalam tubuh manusia saat Ramadan datang berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka selesai puasa, masuk Syawal, Lebaran, ada orang yang suka menimbang berat badannya itu berkurang 2 kilo, 3 kilo karena lemaknya diambil untuk menjadi pengganti makan. Jadi ada orang yang puasa berat badannya turun, ada orang yang berpuasa justru berat badannya nambah. Ini yang kalau buka kolak semangkok, lontong 5, tahu isi 8, asinan semangkok, nasi, sop, sate. Nah ini semakin bertambah berat badannya semakin gemuk. Bagus. Gemuk, rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud, tadarrus Al-Quran, itu gemuk bagus. Bagusan gemuk, baik, rajin ibadah daripada kurus jahat. Kok pada tawa? Bagusan gemuk, rajin ibadah, puasa Senin Kemis, tadarrus Quran daripada kurus jahat. Nih, ibadah puasa memanusiakan manusia supaya dia menjadi makhluk Allah yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang sempurna. Ibadah yang prosesnya itu pakai aturan. Pengen sholat, wudhu dulu. Itu aturan. Pengen puasa, diatur oleh Allah. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan, maka berpuasalah. Kata Nabi, sumu, berpuasalah jika kamu sudah melihat bulan. Wa abtiru, begitu juga kalau kamu mau lebaran, lihat bulan dulu. Sumu liru yatihi wa abtiru liru yatihi, aturan ibadah. Ibadah enggak boleh ngatur sendiri, ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sakit
atau bepergian jauh diberikan kemudahan oleh Allah, boleh dia tidak berpuasa di hari itu saat ia sakit, tapi nanti dikodok pada hari-hari berikutnya. Aturan. Lontong, risol, bakwan yang haram, malam halal. Pala kakap di restoran Jalan Sudirman situ, yang besarnya kayak rebana itu, siang haram, maghrib halal. Tempe maghrib. Istri kita siang haram, istri yang sah siang Ramadan haram. Maghrib bistrawek dah, jangan maghrib sempit waktunya. Lah kok ini paham juga ini? Allah yang ngatur. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau malam halal, boleh suami istri berhubungan badan. Mulai dari maghrib udah boleh. Tapi lapar, lemes, belum masuk makanan, maka habis tarawih legaan dikit, luasan waktu, gak usah dipikirin lagi puasa, pakai dipikirin. Sekarang jika sahur itu tidak mengikuti aturan, apa efeknya? Kalau kita sahur tidak mengikuti sunnahnya yang di akhir-akhir itu, ini sahurnya jam 1. Selesai nonton Chelsea sama MU, jam 1 udah habis. Mainnya jam 11. Tadi malam 2-1. Ada di Metro TV tadi malam. Mau tidur takut kebablasan, mau sahur masih kesorean. Akhirnya nyedumi rebus 4, lornya 5. Sahur jam 1. Kalau sahurnya jam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 pagi makanan sudah habis. Jam 8, jam 9 sakit perut. Dia pikirin maghrib masih jauh amatin. Maka dia jalan pakai motor. Ada tuh sebelah Masjid Bunder, ada tukang ketoprak siang buka jam 10 pakai hordeng buat nutupin pala dan badan. Iman lemah, ibadah puasa gugur. Maka ketika sore ditanya keluarga, masih puasa? Masih. Begitu mandi di kamar mandi muntah. Khawatir keluarga takut terjadi apa-apa, didobrak pintu kamar mandi, dia melihat keluarganya sedang muntah di kamar mandi. Yang keluar tahu, kerupuk merah, toge. Kata keluarganya, lah kan tadi malam sahur nggak masak ini, kok muntah keluarnya ini. Jadi sebaik apapun kebohongan itu ditutupi, bakal Allah Ta'ala buka. Sepinter apapun kebohongannya dia tutupi, bakal Allah Ta'ala buka. Dan semuanya orang jadi tahu.
Maka Allah mendidik hambanya tuh supaya menjadi orang yang jujur melalui ibadah puasa. Ibadah puasa yang sempurna dengan mengikuti aturan-aturan. Ini revolusi akhlak juga. Melalui ibadah puasa manusia menjadi lebih baik. Maka ada istilah khalifah, ada istilah khilafah. Khalifah itu orangnya, khilafah itu aturannya. Kalau di Al-Quran Ramadan kita tadarrus sambil kita mencermati tadarrus Al-Quran, maka akan kita jumpai minimal 3 kalimat kemuliaan yang Allah beri kepada kita manusia. Yang pertama, kita Allah jadikan sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku bakal menjadikan manusia di dunia itu sebagai khalifah. Kalau berkata malaikat, keberatan manusia buat dijadikan khalifah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Bukankah manusia yang kau jadikan khalifah nanti di dunia bakal membuat kerusakan, bakal membuat pertumpahan darah? Malaikat udah tahu tuh. Kalau Gubernur Anies memperbaiki got-got supaya tidak banjir, ada yang ngisiin pasir supaya banjir. Depan balai kota kantor gubernur got udah dibersihin, ada yang masukin kabel-kabel supaya banjir. Malaikat udah tahu bakal ada manusia yang Allah jadikan khalifah di dunia ini membuat kerusakan. Wa yasfikud dima', dan bakal ada manusia yang membuat pertumpahan darah. Terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan. Sementara yang dibunuh, yang dibantai bukan teroris, bukan koruptor. Dia yang dibunuh seorang muhibbin, pencinta ulama habaib. Bagaimana jika itu terjadi? Itu manusia lupa kalau Allah sudah beri dia pangkat sebagai khalifah. Apa hukumannya? Allah yang memberikan hukuman karena dia yang menjadikan hambanya khalifah. An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja sesama manusia, orang mukmin, tidak punya belas kasih kepada sesama. Kalau
orang yang suka pegang alat komunikasi, kita lihat ada seekor anjing helder besar ketemu dengan anak kucing yang masih kecil ditinggal emaknya. Itu kucing dilindungi oleh anjing besar. Dia cari tahu di mana manusia agar bisa menyelamatkan ini anak kucing. Dijaga sama tuh anjing. Anjing aja punya belas kasih sayang tuh sama kucing. Masa manusia nggak punya belas kasih kepada sesama? Lebih anjing dibanding anjing tuh. Nah, maka kata Allah memberi hukuman kepada hambanya yang Allah Ta'ala sudah beri kesempatan dia sebagai khalifah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Orang yang membunuh orang yang mukmin dengan sengaja tempatnya di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah Ta'ala laknat kepadanya. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah persiapkan azab yang amat sangat besar. Di dunia boleh bersandiwara, tapi nanti di hadapan Allah tidak bisa menghindar dari hukuman-hukuman, dari perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang sudah Allah Ta'ala berikan sebagai khalifah di dunia, tapi dia tidak memanfaatkannya. Kalau khalifah itu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Ali, dalam sejarah kita baca menciptakan suasana yang tenteram, yang nyaman. Maka dalam Al-Quran jika kita tadarrus di bulan Ramadan ini, minimal kita jumpai 3 kalimat kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Yang pertama khalifah, yang kedua fi ahsani takwim, Allah Ta'ala ciptakan kita dalam bentuk sebaik-baik ciptaan. Kalau fisik, kalau zahir, kita kalah dengan orang Eropa. Orang Turki putih warna kulitnya kemerah-merahan. Kalau kita hitam kehitam-hitaman. Tapi bukan itu yang Allah Ta'ala maksud. Illalladzina amanu, orang yang beriman. Maka kalau sudah berangkat dari nilai-nilai keimanan, perintah Allah tidak ada yang terasa beban, tidak ada yang terasa berat. Kullama kanal imanu aqwa wal amalu aslah. Orang yang imannya kuat disuruh lapar, siap, disuruh aus, siap. Yang ketiga, ada lagi istilah fitrah. Nanti ini selesai Ramadan, kita lebaran suka ada ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Jadi Allah sudah meneteskan fitrah pada setiap manusia. Kebersihan, kesucian. Maka sebagai khalifah, sebagai ahsani takwim, dia harus merapat membela kepada kebenaran. Karena Allah Ta'ala sudah teteskan tuh fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap anak lahir itu dalam keadaan suci. Maka khalifah ahsani takwim harus merapat membela kebenaran. Kalau khalifah ahsani takwim merapat kepada kezaliman, merapat kepada kebohongan, maka khalifah ahsani takwim menyalahi fitrahnya. Luar biasa. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita untuk menata kehidupan yang saat itu manusia sudah keluar jalur jauh dari ajaran dan perintah Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi untuk menata kehidupan umat manusia. Sebelumnya ada kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil. Seluruh isi kandungan kitab-kitab itu majmu'atun fil Quran, dirangkum dalam kitab suci Al-Quran. Makna kandungan dalam Al-Quran itu majmu'atun fil Fatihah, dikandung dalam surat Al-Fatihah. Isi kandungan surat Al-Fatihah itu majmu'atun fil basmalah, ada pada bacaan bismillah. Isi kandungan yang terdapat dalam bacaan basmalah itu majmu'atun fil ba, ada pada huruf ba. Isi kandungan yang ada pada huruf ba itu majmu'atun fin nuqtoh, ada di dalam titiknya. Jadi huruf yang pertama dalam Al-Quran ba, huruf yang terakhir itu sin, minal jinnati wan nas. Ba dan sin kalau digabung jadi bas bacanya. Artinya cukup sudah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Segala macam persoalan hidup ada dalam Al-Quran. Urusan puasa diatur dalam Al-Quran. Urusan hidup berumah tangga diatur dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Ada apa Allah mengistilahkan kehidupan suami istri dalam rumah tangga itu ibarat pakaian. Pakaian memiliki beberapa fungsi. Satu, untuk menutup aurat. Artinya kalau sudah berumah tangga, pantangan suami istri untuk membuka aib di antara suami istri. Bukan untuk dikonsumsi orang lain, biarlah kita saja yang tahu berdua. Yang kedua, pakaian itu berfungsi untuk menjadi kebanggaan. Jadilah istri yang dibanggakan suami, jadilah suami yang dibanggakan istri. Suami bangga kalau istri itu anak 5 dikasih uang belanja sehari 20.000. Istri soleha 20.000 bisa dimanage tuh, bisa diatur. Ada semur, ada rendang, ada sop 20.000. Semur tahu, rendang oncom, sop genjer 20.000. Bangga tuh suami punya istri yang bisa memanage ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, pakaian berfungsi menjadi hiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Untuk tidak terjadi konflik internal rumah tangga, ada aturan-aturannya dalam Al-Quran. Supaya suami dan istri masing-masing menyadari keberadaannya. Kalau dia sebagai pakaiannya, dia juga sebagai pakaian.
Kemudian dalam urusan kehidupan bernegara diatur oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita sebagai pejabat paling rendah di kampung, RT, RW, lurah, camat, menciptakan suasana warga yang nyaman, ciptakan keadilan. Allah perintah dalam Al-Quran setiap Jumat dibaca oleh khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah kita untuk selalu berbuat keadilan. Adil dalam rumah tangga, adil dalam bermasyarakat, adil dalam bernegara. Kalau emang kerumunan itu menjadi suatu undang-undang, kesian. Imam besar bikin acara pernikahan, maulid, dianggap itu sebuah kesalahan, melanggar prokes. Sampai dipenjara, sampai anak buahnya dibunuh. Sementara yang bikin kerumunan di NTT nggak dimasalahin. Ini kagak adil. Ketidakadilan ini dirasakan oleh rakyat, menimbulkan perasaan tidak suka, tidak senang, tidak puas dipimpin oleh seorang pemimpin. Maka dalam rumah tangga itu suami pemimpin ciptakan keadilan, RT ciptakan keadilan terhadap warganya. Jika itu aturan semua yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi untuk menata kehidupan, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya terasa udah cukup ini bicara. Udah Pak Ustaz? Lanjut sampai maghrib. Kata Gubernur Anies, kultum saat pandemik 19 dibatasi 15 menit. Ini saya udah sejam ini, bagaimana ini ya? Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan dia berkumpul dalam satu pertemuan. Dengan siapa dia berkumpul? Dengan Nabi dan nabi-nabi Rasul yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Dalam mimpinya itu Imam Hasan Al-Basri mengikuti dialog. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, syailil ya Ramadan, syailillah, syailillah ya Ramadan, bil qabul. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan, bahri judi kemalian, judlana bil ghufran, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul.
Rabbana nasta'fif, Rabbana nastardik, walana zannubik, ya rajalil iman. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dikabul oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Sebab kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, orang itu semakin dijauhkan oleh Allah. Apa yang Jibril katakan diaminkan oleh Nabi, amin. Maka rugi orang yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka tadi dibaca bil qabul wal ghufran. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Saya lanjutkan mimpinya Hasan Al-Basri. Nabi Musa tanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim, ada sebuah hadis yang keluar dari lisanmu, ulama'u ummati ka'ambiya imbani Israel. Ulama dari umatku ada yang punya kemampuan keilmuannya seperti ulama-ulama dari Bani Israel. Kata Nabi Musa, siapa tuh yang kau maksud? Kata Rasulullah, ulama dari umatku yang punya kemampuan melebihi kemampuan ulama dari kaum Bani Israel ada, namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Padahal jauh tuh masa kehidupan Nabi dengan Imam Ghazali jauh, tapi Rasulullah udah sebut, udah panggil. Aina Abu Hamid ta'al. Datang Imam Ghazali. Begitu datang ditanya oleh Nabi Musa, mas muka ya imam, siapa namamu hai imam? Imam Ghazali ditanya sama Nabi Musa, dia menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hamid. Kata Nabi Musa, hai imam, aku cuma tanya nama kamu siapa. Enggak usah pakai ditambahin bin Muhammad bin Ahmad, enggak usah. Aku cuma tanya namamu. Kata Imam Ghazali, kalau begitu mohon maaf ya Nabi Allah. Bukankah ketika Allah tanya, wa matil kabiyaminika ya Musa, qala hiya asai atawakkau biha ala ghanami wa ahasyu biha, terus. Bukankah ketika Allah tanya, hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kamu juga menjawab pertanyaan Allah, ini tongkat bermanfaat buat memukul musuh, buat membelah laut. Allah cuma tanya apa itu di tanganmu, tapi kamu juga jawabnya banyak. Kata Nabi Musa, wah iya juga ya. Akhirnya satu-satu. Jadi ulama dari kalangan
umatnya Nabi Muhammad menjadi rujukan yang kita tidak melihat Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita bisa berjumpa dengan pewaris-pewarisnya. Jika kita bersalaman, jika kita bersalaman dengannya, salaman itu terus nyambung kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya dari ulama-ulama sebagai pewaris Nabi, dia juga bagian daripada hamba Allah, umat Rasulullah yang ingin menciptakan revolusi akhlak agar ada perubahan di dalam kehidupan manusia untuk mencapai hal yang lebih baik lagi. Inilah ceramah saya di Masjid Jami Asy-Syarif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Menjelang maghrib nanti diisi dengan zikir tahlil. Kita tidak lupa dengan guru kita Kiai Haji Saleh Ramli. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa taala terima amal baik beliau, diampuni segala kesalahan dan dosa beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ja'alna fi hadhihi asy-syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin. ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. إلهنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا ومشايخنا ولمعلمنا سيما المرحوم Kiai Haji Muhammad Saleh Ramli. Anna Allah tawassahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinul jannah. Samilaluhi Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segab wa Kiai Haji Fahri Razi Ishaq. Anna Allah tawassahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.